الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah as-saimin was-saimat Masjid Al-Falah yang kita dikumpulkan di dalamnya untuk bersama-sama tadinya melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf menunggu terbitnya matahari dengan duduk di dalam taman-tamanan surga, menambah wawasan agama, yang itu semua adalah merupakan karunia, taufik, hidayah dan inayah Allah jualah. Alhamdulillah, kita saat ini juga sudah berada di subuh yang ke-26. Iyalah jemaah, 26 Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan insya Allah pastinya selagi dunia ini masih ada, Ramadan akan kembali di tahun akan datang. Namun kitanya yang tidak pasti, bertemu ataukah tidak lagi dengan Ramadan. Berharap mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dengan kita menempuh perjalanan Ramadan di tahun ini, diterima oleh Allah hingga bertemu di Ramadan akan datang dengan tambah baik, tambah tinggi dan semangat ibadah kita dalam mengisi sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, subuh ini kita sama-sama mengkaji ulang tentang yang berkaitan dengan Aidil Fitri, hari raya. Ada kesunnahan yang kita itu disuruh untuk melakukannya ketika masuk di malam hari raya Aidil Fitri. Yang pertama disebutkan di dalam kitab, ada riwayat yang mengatakan man ahya lailatal Aid lam yamut qalbuhu ila an tamutul qulub. Wa fi riwayah lam yamut qalbuhu hatta yamutul qulub, hatta yauma yamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka tidak akan dimatikan hatinya
Sehingga sampai waktu di mana hati-hati orang yang dimatikan oleh Allah pada saat itu dan hatinya tidak ikut mati. Ada masa nanti hati manusia itu mati ketika dia mengakhiri perjalanan hidup, di mana akhir dan ending hidupnya su'ul khatimah, maka dia membawa hati yang mati. Nah, di saat banyaknya manusia pulang dengan membawa hati yang mati, hati yang kada selamat, kita yang menghidupkan 2 malam hari raya itu tidak dimatikan oleh Allah hatinya. Di dalam penafsiran ulama disebutkan bahwa maksud tidak mati hati adalah yauma tahayyuri indan naza' wa inda su'alil malakain, itu ketika hari di mana orang-orang tidak bisa mempertahankan lidahnya ketika rohnya keluar dari jasadnya, dan ketika ditanya oleh 2 malaikat di alam kuburnya. Nah, di saat itulah pertolongan Allah akan Allah berikan kepada orang yang menghidupkan 2 malam hari raya. Allah tolongi lidah orang yang menghidupkan 2 malam hari raya untuk bisa mengata kalimatut thayyibah ketika sakaratul mautnya, dan Allah tolongi lidahnya untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur karena dia menghidupkan 2 malam hari rayanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan cara apa kita menghidupkan malam hari raya? Di antaranya adalah zayyinu a'yadakum bitakbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Takbir terbagi 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal yaitu takbir yang tidak terikat sholat. Sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang terikat sholat. Perlu diketahui, karena kita ingin menuju Idul Fitri, maka pokok pembahasan utama di subuh hari ini adalah mengenai Idul Fitri, yang mana takbir muqayyad itu selesai setelah sholat subuh. Tidak ada takbir muqayyad di sholat Idul Fitri. Sedangkan takbir mursal masih ada sampai pelaksanaan sholat Id. Ini harus dipahami. Takbir muqayyad, ya kan, itu tidak diberlakukan pada sholat Idul Fitri. Artinya setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi takbiran. Beda dengan Idul Adha. Dan ada beberapa tempat yang pernah ulun temui, baik itu khatibnya atau imamnya, tuntung sholat Idul Fitri takbiran. Itu tidak disunnahkan lagi takbiran setelah sholat Idul Fitri. Kalau sebelum sholat Id, dari subuh, dari takbir muqayyad setelah subuh sampai pelaksanaan Id, itu namanya takbir mursal yang tidak terikat pada sholat. Nah, sedangkan yang terikat pada sholat itu takbir muqayyad pada pembahasan Idul Fitri, maka diingatkan lagi bahwa tidak ada takbiran setelah sholat Idul Fitri, tidak disunnahkan. Lalu setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh berdoa atau langsung bila naik
dengan ma'asyiral musliminnya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha takbir muqayyadnya itu sampai sholat asar di hari ke-13 Zulhijjah. Itu batas akhirnya. Paham jamaah? Jadi kalau sholat Idul Adha habis tuntung sholatnya boleh bertakbiran sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Sedangkan Idul Fitri tidak disunnahkan takbiran setelah sholat Idnya. Adapun si khatib mengata takbir pada khutbahnya, khutbah pertamanya 9 kali, khutbah keduanya 7 kali, itu merupakan kesunahan hanya pada khutbah hari raya, lain khutbah nikah lah. Khutbah hari raya. Dan ketika sholat Id ternyata ada di antara kita atau bahkan imam yang lupa takbir 7 kali di rakaat pertama atau lupa takbir 5 kali di rakaat kedua, maka kasus seperti ini si imam atau pian sebagai makmum yang lupa kadu usah sujud sahwi. Kenapa? Karena takbir di dalam sholat Id itu hukumnya sunnah hayat, bukan sunnah abad. Ada orang yang melaksanakan sholat Id lupa takbir, si imam nih lupa takbirnya yang 7 kali itu, diselangi dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar, lupa langsung baca Fatihah, ya kan? Pada rakaat kedua baru ingat baca takbir 5 kali, yang rakaat pertama kan ingat, lalu sekalinya pas di sebelum salamnya sujud sahwi si imam. Kada perlu. Nah, ini harus dipahami. Kada perlu, itu sunnah hayat. Andai kata tak tinggal pian takbir itu sah sembahyang sunnah idnya. Paham jamaah? Ini tumbur semesjidan, si imam kada ingat takbir, lalu masing-masing mengulang. Kada perlu. Kalaupun sudah lupa si imam, sah saja sholat idnya, karena itu bukan sunnah abad. Sama kayak pian doh, sunnah hayat di dalam sembahyang wajib kada ingat membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kada perlu sujud sahwi. Nah, kayak itu kedudukannya. Sunnah hayat seperti itu kedudukannya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kapan kita memulai takbiran? Kalau takbir muqayyad itu mulai salat maghrib salat maghrib di malam Idul Fitri, apabila ada yang menyatakan malam itu masuk 1 Syawal. Munnya balum, jamaah, munnya balum, jangan dulu bertakbiran. Tunggu keputusan pemerintah kita dalam sidang itsbatnya. Ustaz, kami tunggu, ternyata pengumumannya pas habis Isya. Kayak apa Ustaz? Maka takbir mursal aja lagi jalankan. Takbir mursal sepanjang malam Idul Fitri diperbolehkan bertakbiran. Dan bertakbiran di malam Idul Fitri itu ada batasan, walaupun disunnahkan memperbanyaknya semalaman di malam Idul Fitri. Batasannya apa? Batasan pertama adalah apabila sudah masuk waktu istirahat orang, maka jangan lagi dikeraskan takbirannya. Jadi hendak takbiran seorang nih sepanjang malam baca sorongan aja lagi. Karena apabila mengganggu istirahat orang, hal yang sunnah tadi akan menjadi haram.
Pian kira-kira jam berapa orang tuh biasa guringan malam hari raya? Standarnya jam 11. Nah, sadangai stop sudah takbiran jam 11. Pakai mic. Ya kan? Yang kada pakai mic taruh silahkan. Nak sampai subuh itu ada Bapak. Ya. Ustadz kayak pamun ada pagelaran takbir keliling. Nah, kalau itu disepakati oleh masyarakatnya, oleh wilayahnya, sampai jam 1 malam, ya kah, oleh atas perintah dari ulil amarnya, maka tidak dihukumkan dosa karena sudah menjadi kesepakatan wilayah itu. Jadi ulil amr yang tanggung jawab atau panitia pelaksana yang menjadi tanggung jawab. Jadi paham-paham mai munnya sudah jam orang guring, ya kah, dilihat-lihat munnya kadada perintah dari pemerintah dan kesepakatan wilayah untuk takbiran sampai subuh. Kalau semua di kampung itu sepakat, di Beruntung Jaya umpama sepakat takbiran sekampungan sampai subuh dan masyarakatnya ridho aja, gak ada masalah. Tapi jarang banglah, jamaah, jarang ada yang sepakat semuanya. Pasti ada aja yang kada sepakat. Oleh hal itulah toleransi kita, tenggang rasa kita dalam menghidupkan malam hari raya. Dengan itu takbiran dibatasi waktunya atau dibatasi juga suaranya. Kalau waktunya itu dibatasi karena pakai mikrofon. Kalau kada pakai mikrofon silahkan sampai subuh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Menghidupkan malam hari raya juga dengan berbagi. Di antaranya adalah dengan menghantarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu terbagi 4 waktu. 1 waktu wajib untuk zakat fitrah adalah ketika dia menemui 2 masa. 1 masa Ramadannya dan 2 masa malam 1 Syawalnya. Maka itu sudah menjadi waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Umpama mun sudah malam itu masuk malam hari raya, maka bagi orang yang memenuhi syarat untuk berzakat fitrah, 1 dia mampu, arti mampu di sini memiliki makanan buat dirinya dan keluarganya di malam hari raya dan di siang hari raya. Mampu, 1 dah syaratnya dia masuk kategori wajib membayar zakat fitrah. 2, dia orang Islam. Orang kafir kada sah zakat fitrah. Bahkan memitrahi orang kafir walaupun itu bini seorang tapi inya kafir, atau itu anak seorang tapi inya kafir, atau itu budak seorang tapi inya kafir, maka kada wajib dizakati fitrahnya. Sedangkan menafkahinya tetap wajib. Bininya kafir, lakinya muslim. Nah, lakinya yang muslim wajib menafkahi bininya yang kafir, tapi kada wajib membayari zakat fitrahnya. Paham jemaah? Ayahnya muslim, anaknya kafir, ya kan? Ayahnya wajib menafkahi anaknya, tapi tidak wajib membayari zakat fitrahnya oleh sebab anaknya kafir. Majikan wajib menafkahi budaknya, tapi karena budaknya kafir, maka majikannya kada wajib membayari zakat fitrahnya. Jadi kaidah kullu man talzamuhu nafaqatuh, setiap orang yang lazim untuk dinafkahinya itu lazim untuk dibayari zakat fitrahnya, terkecuali 4 orang. 4 kategori. 1, mama tiri.
ibu tiri. Abah kita meninggal, mama tiri kita, umpat kita. Mama tiri wajib dinafkahi, tapi kada wajib dizakati fitrahnya. 2 tadi anak kafir. 3 karabat dan sanak kafir yang menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya, tapi kada wajib untuk dizakati fitrahnya karena kafirnya. 4 budak kafir. Karena dia budak, maka majikannya wajib menafkahi, tapi kada wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Nah, bagi kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang mengeluarkan zakat fitrah apabila kategori kita adalah pemimpin, penanggung jawab, itu laki-laki lah, penanggung jawab daripada rumah tangga, atau yang kita ini sebagai orang yang menafkahi orang tersebut, diantaranya adalah bini kita, anak kita, termasuk umpama mama kandung kita yang muslim, ya, punya kafir ada tadi kan, abah kada lagi, mama kita, umpat kita hidup, maka wajib kita lelakian sebagai kepala rumah tangga atau sebagai pemimpin di rumah itu membayariakan zakat fitrahnya. Bolehlah Ustadz anak kafir membayari zakat fitrah abahnya yang muslim yang miskin. Dibalik pulang. Ya, anaknya kafir, sugih, abahnya ini muslim miskin. Bolehlah anaknya yang kafir ini menzakati fitrah abahnya yang muslim. Anak yang kafir, bolehlah. Boleh. Ya kan? Kayak apa cara menzakati fitrah abahnya yang muslim yang miskin ini? Si anak yang kafir ini kan anak membayari zakat fitrah abahnya yang muslim yang miskin. Caranya adalah julungi duitnya, suruh sidin nukar atau ditukarkan barasnya, suruh sidin yang meniatakan, meniat sorang. Munnya kada kawa oleh sebab kuitan pian jauh di hulu sungai sana atau di Jawa di Unjut sana, pian di sini sugih, tapi di sini kada dapat yang kafir lah. Salah sambat ulun. Umpama ada orang yang kafir di sini punya abah di Unjut sana, di Pahluan, di dusun sana, abahnya muslim, inya kafir. Inya hendak membayari zakat fitrah abahnya, ya kah? Yang muslim yang miskin jauh itu kayak apa Ustaz? Datang ke badan amil, lalu baniat dengan cara mengeluarkan zakat abahku, ya kah? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi atau an walidi, sebut namanya lebih afdal, ya kah? Fardhan lillahi ta'ala, sahajaku melakukan zakat fitrah daripada abahku, namanya ini karena Allah ta'ala. Munnya sidin seorang meniatakan diri sidin seorang, itu lebih afdal, julungi duitnya atau julungi barasnya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, selanjutnya zakat fitrah itu waktu yang dihukumkan jawaz. Apa jawaz? Boleh. Boleh inya berzakat fitrah mulai awal Ramadan. Boleh sudah. Ustaz, inya berzakat fitrah di awal Ramadan, sekalinya di 20 Ramadan meninggal. Kayak apa status zakat fitrahnya? Karena kan wajib orang itu zakat fitrah apabila menemui 2 masa. Masa Ramadan dan masa Idul Fitri, masa malam Idul Fitri. Apabila kada menemui, maka kada wajib inya mengeluarkan zakat fitrahnya. Jawabannya, apabila sidin sudah mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan ternyata meninggal, maka zakatnya terhitung sedekah. Karena sidin kada sampai menemui malam Idul Fitri. Mun seumpama anak baru lahir di malam Idul Fitri, berarti kada menemui Ramadan. Anak lahir di malam Idul Fitri, wajiblah dizakati. Jamaah, anak tuh lahir di malam Idul Fitri, wajiblah dizakati.
kada wajib. Kenapa? Inya kada menamui bulan Ramadan. Keluarnya itu anak malam Idul Fitri. Lain keluarnya itu anak sempat menamui Ramadan dan hidup terus sampai malam Idul Fitri, baru wajib dizakati fitrahnya. Dan andai saja yang meninggal tadi abah pian di 20 Ramadan, apakah anaknya wajib membayarkan zakat fitrah abahnya? Maka jawabannya tidak, karena abahnya meninggal kada menamui malam Idul Fitri. Jadi ngatakan rumusnya, apabila dia menamui 2 masa, Ramadan menamui, malam Idul Fitri menamui, maka baru wajib dia zakat fitrah. Kalau tidak, maka kada wajib. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, fungsi daripada zakat fitrah selain tuhratul lisaimi minal lagwi war rafathi, juga tu'matul fuqara wal masakin, untuk memberi makani orang fakir dan miskin. Makanya malam hari raya jangan sampai ada orang yang kada bisi baras, ada orang yang kada bisi makanan, jangan sampai inya kada bisi. Jangan sampai di hari raya inya kada bisi makanan, kada bisi baras, jangan sampai. Nabi sangat kecewa jika seandainya di wilayah itu ada orang yang berbahagia bisa makan nyaman di malam hari raya dan di siang hari raya, tapi ada tetangganya yang kelaparan, yang kada diisi makanan di malam hari raya atau di siang hari raya. Oleh hal itulah zakat fitrah harus diserahkan bujur-bujur kepada yang mustahiq. Pengurus zakat yang bukan amil zakat lah, karena amil zakat itu kan syaratnya harus ditunjuk oleh pemerintah. Kalau tidak ditunjuk pemerintah, maka itu bukan amil zakat, itu baru itu namanya baru pengurus zakat. Itu hanya pengurus zakat, itu hanya panitia zakat, bukan amil. Apa bedanya panitia zakat dengan amil? Kalau amil yang ditunjuk oleh pemerintah, sah dia menjadi amil, maka dia boleh mengambil haknya di zakat fitrah orang yang diserahkan tadi. Tapi kalau pengurus zakat munnya tidak ada kategori dalam 8 yang mustahik, inya kada fakir, inya kada miskin, inya kada fisabilillah, inya kada ibnu sabil, inya kada punya hutang, inya kada muallaf, ya kah? Kada termasuk, makanya kada boleh mengambil. Walaupun inya pengurus zakat. Kalau amil, walaupun sugih inya, ya, bisi mobil puluhan, tapi karena inya ditunjuk oleh pemerintah sebagai amil zakat, bolehnya mengambil. Nah, ini banyak di antara kita masih kada paham antara amil dengan pengurus zakat. Kayak apa cara kita supaya mendapatkan legalitas sebagai amil? Nyaman, datangi ke Baznas, kirim proposal, tulis nama-nama pengurus zakat yang sudah ditetapkan, minta tetapkan sebagai amil. Maka apabila mereka menetapkan, yang nama-namanya yang ditetapkan itu adalah amil yang sah secara hukum fikih, yang memenuhi syarat karena ditunjuk oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah. Apabila tidak, maka itu bukan amil. Kalau dia bukan amil, lalu ada orang yang mengantar zakat fitrah kepada dirinya, inya bukan 8 yang mustahik, ya kan? Bukan salah satu daripada 8 mustahik, ada orang datang mengantar zakat fitrah kepada inya menerimakan kada sah. Kenapa? Karena inya hanya perpanjangan tangan, bukan penerima zakat. Jadi yang menerima zakat, umpama di sini atau di masjid lain itu tidak ada lembaga amil zakatnya, hanya pengurus zakat, carilah yang menerima zakat tuh orang yang salah satu daripada 8 mustahik. Umpamanya fakir, umpamanya miskin, atau umpamanya ibnu sabil, atau umpamanya fisabilillah. Ya. Nah, fisabilillah ini pun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menurut pendapat mu'tamad daripada madhab Imam Syafi'i,
Orang yang khidmah untuk masjid, khidmah untuk agama, khidmah untuk sekolahan, mengajar dan lain sebagainya, itu tidak dikategorikan fisabilillah. Karena fisabilillah menurut mu'tamadnya adalah hanya orang yang berperang di jalan Allah. Nah, sedangkan yang mengatakan bahwa orang yang khidmah di masjid, mengajar dan menjadi pembantu di dalam syiar agama Allah itu fisabilillah adalah pendapat Imam Ghafal namanya. Mun hendak memakai pendapat Imam Ghafal silahkan, ya kan. Tapi kalau ditakuni mana mu'tamad, maka mu'tamadnya menurut jumhur ulama daripada mazhab Syafi'i, orang yang berkecimpung di dalam jalan agama Allah tidak termasuk kategori fisabilillah. Tapi jangan bahwalan, karena ada dari pendapat Imam Ghafal. Ya, tasarah aja yang mana pian ambil. Kalau seumpama pian hendak membari guru mengaji, boleh lah Ustaz. Boleh. Kalau pian kadang mengikut pendapat Imam Ghafal tadi, pendapat mu'tamad, lihat miskin sidin mama. Oh, sidin miskin, kebetulan guru ngaji. Nah, miskinnya yang diunting. Atau sidin fakir, fakirnya yang diunting. Atau sidin punya hutang, yang punya hutangnya diambil kategorinya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Setelah malam hari raya kita hidupkan dengan amal ibadah, selain tadi menghidupkan dengan takbir, menghidupkan dengan berbagi, baik itu zakat fitrah, dan juga di malam hari raya itu sangat dianjurkan oleh ulama menghidupkan dengan qiyamul lail, menghidupkan dengan sholat malam sampai waktu subuh. Sebelum sampai waktu subuh ada waktu yang sudah dikategorikan masuk untuk melaksanakan kesunahan yang ketiga, yaitu mandi sunnah hari raya. Kapan mulainya? Pas sudah lepas tengah malam baru disunnahkan orang itu boleh mandi sunnah hari raya. Yang paling afdal mandi sunnah